Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan serial Silsilah Nabi-Nabi di TV Peradaban. Pada episode ke-27 kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang silsilah dan kisah Maryam binti Imran, seorang wanita agung dan mulia, ibunda Nabi Allah yang mulia, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihissalam. Mengingat bahwa pembahasan kisah tentang Bunda Maryam memuat rangkaian kisah yang panjang dan perlu kedetailan tinggi agar tidak terjadi bias pemahaman kalau dipaksakan dalam durasi pendek, maka insya Allah akan kami bagi dalam dua bagian pembahasan. Maryam binti Imran atau disebut Maria dalam Kristen adalah tokoh dalam Al-Quran dan Alkitab. Dia adalah ibu dari Nabi Isa alaihissalam. Tradisi Islam dan Kristen meyakini Maryam mengandung Isa secara mukjizat, yakni dalam keadaan perawan dan tanpa campur tangan atau pembuahan laki-laki. Nama Maryam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 34 kali, menjadikannya sebagai satu-satunya perempuan yang namanya disebutkan dalam Al-Quran dan manusia yang namanya disebutkan terbanyak keempat. Dia juga satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah ke-19, yaitu surat Maryam. Sedangkan pada surah ketiga, Al-Quran dinamai dengan Ali Imran atau keluarga Imran yang tidak lain merupakan keluarga Maryam. Maryam termasuk tokoh yang dihormati dalam tradisi Islam dan Kristen. Riwayat hadis sahih menyebutkan bahwa Maryam termasuk salah satu dari 4 perempuan terbaik yang pernah ada sepanjang masa. Dalam surat Ali Imran ayat 42, Al-Quran menyebutkan bahwa Maryam merupakan sosok yang dipilih, disucikan dan dilebihkan Allah atas semua perempuan di seluruh alam pada saat itu. Juga taat, jaga kehormatan dan membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitab sebelumnya. Riwayat hadis juga menyebutkan bahwa Maryam merupakan salah satu dari 4 perempuan terbaik. 3 yang lain adalah Asiyah ibu angkat Musa, Khadijah binti Khuwailid, dan Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik mengatakan bahwa Nabi SAW bersabda, pemuka wanita ahli surga ada 4. Ia adalah Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Asiyah istri Fir'aun. Hadis riwayat Muslim dan Hakim. Sebagian ulama juga menyatakan bahwa Maryam adalah seorang nabiyah atau nabi perempuan. Terkait masalah ini, para ulama sepakat bahwa semua rasul adalah laki-laki. Untuk jenjang kenabian, mayoritas juga berpendapat bahwa semua nabi juga laki-laki. Tetapi sebagian ulama lain menyatakan bahwa ada perempuan yang menjadi nabiyah atau nabi perempuan. Imam Ibnu Katsir mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari yang menyampaikan dari Al-Asy'ari bahwa ada beberapa wanita yang diangkat jadi nabi. Salah satunya adalah Maryam. Dalam surah Al-Anbiya ayat 91, nama Maryam juga disebutkan dan dirangkaikan dengan para nabi dalam serangkaian panjang kisah para nabi dari ayat 48 sampai 91. Dari sinilah maka sebagian ulama mensejajarkan Maryam dalam barisan para nabi. Wallahu a'lam. Maryam adalah seorang Bani Israel. Baik Al-Quran maupun Alkitab tidak menerangkan secara jelas mengenai asal sukunya dan ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Maryam adalah keturunan Daud yang berasal dari suku Yehuda, suku yang menurunkan para raja. Pihak lain berpendapat bahwa Maryam adalah keturunan Harun yang merupakan suku Lewi, suku yang menurunkan para imam atau pemuka agama Bani Israel. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya mengutip dari Muhammad bin Ishaq atau Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa nama Maryam secara lengkap adalah Maryam binti Imran bin Besham bin Amun bin Maisha bin Hasqiyah bin Ahrik bin Mausam bin Azaziyah bin Amshiyah bin Yawish bin Ahrihu bin Yazim bin Yahfashat bin Aisha bin Iyan bin Raja'an bin Daud. Sedangkan Abu Qasim bin Asakir atau Ibnu Asakir menyebutkan
Maryam binti Imran bin Matham bin Azar bin Yahud bin Iknas bin Saduk bin Yazus bin Yakim bin Aibud bin Zaryabil bin Shaltat bin Yuhana bin Barsha bin Amun bin Maisha bin Haskia bin Ahas bin Mausam bin Azriya bin Yuram bin Yusafat bin Aisha bin Liba bin Rahbaam bin Sulaiman bin Daud. Dan kisah tentang Maryam binti Imran ini disebutkan dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 42-48, surah Maryam ayat 16-34. Dalam Alkitab, kisahnya disebutkan dalam Matius pasal 1-2, dalam Injil Lukas pasal 1-2, dalam Injil Yohanes pasal 2, dan kisah para Rasul pasal 1. Dalam hal frekuensi penyebutan tersebut, Maryam lebih sering disebutkan dalam Al-Quran daripada dalam Alkitab. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ingatlah ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat atau firman darinya, yaitu seorang putra, namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah." Dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 35-37 disebutkan bahwa istri Imran bernazar agar anak yang dikandungnya saat lahir nanti akan menjadi abdi Allah. Akan tetapi istri Imran yaitu Hannah melahirkan anak perempuan yang kemudian dinamai Maryam. Hannah kemudian memohon kepada Allah agar nazarnya diterima dan memperkenankan putrinya yaitu Maryam untuk menjadi abdi Allah yang biasanya hanya untuk kaum laki-laki saja. Dan Allah pun menerima permohonan keluarga Imran tersebut. Keluarga Imran kemudian menyerahkan pemeliharaan dan bimbingan keagamaan kepada Nabi Zakaria alaihissalam yang saat itu menjadi pemimpin keagamaan di kalangan Bani Israel. Dan kemudian Nabi Zakaria alaihissalam pun menjadi wali dan pemelihara Maryam putri Imran. Keluarga Imran yang soleh menyerahkan pengasuhan Maryam di Baitul Maqdis kepada Nabi Zakaria alaihissalam juga dikarenakan istri Nabi Zakaria yaitu Elishaibah adalah saudari dari Hannah, ibunda dari Maryam. Para ulama memberikan keterangan tambahan terkait ayat tersebut. Disebutkan bahwa Imran dan istrinya itu Hannah sudah berusia lanjut. Saat melihat burung yang memberi makan anaknya, dia berkeinginan memiliki anak dan berdoa pada Allah agar mengabulkan permohonannya. Hannah kemudian mengandung dan dia menazarkan anaknya untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Namun saat melahirkan, ternyata dia melahirkan anak perempuan, padahal hanya anak laki-laki yang bisa menjadi abdi. Namun Allah menerima nazar Hannah dan dia menamai anaknya Maryam. Ja'far As-Shadiq memberikan keterangan bahwa Allah mewahyukan kepada Imran bahwa dia akan dikaruniai keturunan laki-laki yang dapat menyembuhkan orang buta dan membangkitkan orang mati dengan izin Allah. Saat Imran mengabarkan hal tersebut, Hannah mengira bahwa bayi yang dikandungnya adalah laki-laki, sehingga dia menazarkan bayi tersebut untuk menjadi abdi di Baitul Maqdis. Saat ternyata melahirkan anak perempuan, Hannah berkata, "Ya Rabb, aku telah melahirkan anak perempuan." Saat Maryam akhirnya melahirkan Isa, janji Allah pada Imran terpenuhi. Setelah disapih, Hannah menyerahkan Maryam ke Baitul Maqdis. Para imam yang lain juga menginginkan hak asuh atas Maryam, sehingga diadakanlah undian.
Zakaria dan para imam yang lain mengumpulkan pena mereka masing-masing di sebuah wadah, kemudian menyuruh seorang anak kecil mengambil salah satu pena. Ternyata pena Zakaria yang diambil, namun masih ada ketidakpuasan sehingga diadakan undian ulang dengan melemparkan pena mereka ke sungai. Pemilik dari pena yang tidak terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, semua pena hanyut kecuali pena milik Zakaria. Masih ada ketidakpuasan dan diadakan undian ulang. Pemilik dari pena yang terbawa arus sungai akan menjadi pengasuh Maryam. Setelah pena mereka dilemparkan, hanya pena Zakaria yang hanyut, dan Zakaria kemudian ditetapkan sebagai wali Maryam. Imam Ibnu Katsir dalam kitab Qasasul Anbiya menjelaskan bahwa Maryam adalah perempuan ahli ibadah. Maryam selalu beribadah siang dan malam sehingga menjadi ikon ahli ibadah dan sifat mulianya tersebar luas di kalangan Bani Israel saat itu. Sehingga setiap kali Nabi Zakaria memasuki tempat ibadah Maryam, dia mendapatkan buah-buahan yang bukan musimnya sebagai bentuk mukjizat yang dikirimkan oleh Allah. Nabi Zakaria mendapati buah-buahan musim panas pada saat musim dingin dan sebaliknya. Maryam binti Imran mendapatkan tempat yang mulia dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa riwayat hadis sahih disebutkan bahwa setiap bayi yang dilahirkan pasti akan menangis karena disentuh setan, kecuali Maryam dan putranya. Imam Ahmad dalam musnadnya mengatakan, Ismail bin Umar bercerita kepada kami, Ibnu Abi Zi'ab bercerita kepada kami dari Ajlan dari Nabi SAW, beliau bersabda, setiap bayi yang terlahir dari anak Adam disentuh setan dengan jarinya, kecuali Maryam binti Imran dan anaknya Isa. Hadis riwayat Ahmad. Bunda Maryam didatangi malaikat. Al-Quran dalam surat Maryam ayat 16-17 dan keterangan para ulama menyebutkan bahwa Maryam keluar dari Baitul Maqdis ketika haid atau ada keperluan. Saat Maryam mengasingkan diri dari keluarganya ke sebelah timur, seorang laki-laki mendatanginya. Dalam surat Maryam ayat 18 disebutkan, Maryam yang sangat menjaga diri dari lelaki asing kemudian mengatakan, sungguh, aku berlindung kepada Tuhan yang Maha Pengasih terhadapmu jika engkau orang yang bertakwa. Laki-laki yang ternyata adalah jelmaan malaikat Jibril tersebut mengabarkan bahwa Maryam akan memiliki seorang putra. Maryam terheran-heran lantaran dia belum bersuami, juga menyatakan bahwa dirinya bukan pezina. Malaikat Jibril menyebutkan bahwa hal itu mudah bagi Allah dan sudah menjadi ketetapannya. Dalam kitab Qasasul Anbiya, Imam Ibnu Katsir menuliskan bahwa sebagian ulama salaf menyebutkan bahwa malaikat Jibril meniupkan ruh di kerah baju panjangnya. Ruh tersebut kemudian turun ke farji Maryam, lalu ia hamil seketika itu juga, seperti hamilnya seorang istri setelah berhubungan dengan suaminya. Alkitab dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 26-38 menyebutkan bahwa saat didatangi malaikat Jibril, Maryam sudah berstatus sebagai tunangan seorang lelaki Bani Israel keturunan Daud yang bernama Yusuf. Disebutkan bahwa Maryam saat itu berada di Nazaret dan kandungan Elisabeth sudah berusia sekitar 6 bulan. Yusuf yang mengetahui bahwa Maryam telah mengandung, padahal mereka belum hidup sebagai suami istri, berniat menceraikannya atau membatalkan rencana pernikahannya secara diam-diam demi memelihara nama baik Maryam. Namun malaikat mendatanginya dalam mimpi dan menyatakan bahwa anak yang dikandung Maryam berasal dari Allah. Setelahnya, Yusuf membatalkan niatnya semula dan tetap mengambil Maryam sebagai istrinya. Alkitab tidak menyebutkan usia Yusuf dan Maryam saat itu. Sumber-sumber apokrifa menerangkan bahwa saat bertunangan dengan Yusuf, Maryam berusia sekitar 12-14 tahun, sedangkan Yusuf sendiri berusia 90 tahun. Istilah apokrif biasanya digunakan oleh gereja Kristen Protestan untuk merujuk kepada kitab-kitab yang dianggap tidak kanonik, tidak termasuk ke dalam kanon Perjanjian Lama ataupun Perjanjian Baru.
Dengan demikian, istilah ini merujuk kepada tulisan-tulisan yang diragukan keasliannya. Bagaimanakah kisah dan kondisi Bunda Maryam bin Imran saat berada dalam masa kehamilan Nabi Isa, dan bagaimanakah reaksi kaumnya yaitu Bani Israel atas kondisi yang menimpanya, serta bagaimanakah mukjizat-mukjizat yang Allah turunkan untuknya, insya Allah akan kami bahas pada video kami selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab.